Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang teori humanistik atau memanusiakan proses belajar dan aktualisasi diri. Nah, apa sih itu teori humanistik? Yang pertama, manusia sebagai pusat. Teori belajar yang menempatkan manusia sebagai pusat proses pembelajaran, menghargai kebutuhan, motivasi, dan keunikan individu. Yang kedua, fokus aktualisasi diri, menekankan pada pengembangan potensi penuh dan pencapaian aktualisasi diri setiap individu. Yang ketiga, belajar bermakna, menekankan pada proses belajar bermakna dan relevan, bukan sekadar pelafalan materi tanpa pemahaman mendalam. Tokoh kunci dalam teori humanistik, Arthur Combs melihat belajar sebagai proses kebebasan mencari cara sendiri yang bermakna dan unik bagi individu berfokus pandangan subjektif. Abraham Maslow belajar dihubungkan dengan hierarki kebutuhan. Ini adalah proses untuk mengenal diri dan mencapai tingkat tertinggi aktualisasi diri. Cara progres pembelajaran harus melibatkan aspek intelektual dan emosional atau kognitif dan afektif. Guru berperan utama sebagai fasilitator. Kedua, belajar adalah perjalanan mengenal diri. Inti dari pendekatan humanistik adalah bahwa pendidikan harus menjadi sarana bagi individu untuk menemukan identitas dan potensi unik mereka. Ciri-ciri utama pendekatan humanistik. 1. Fokus pada keunikan individu, menekankan aktualisasi diri dan potensi berbeda yang dimiliki oleh setiap pelajar. 2. Keseimbangan kognitif dan afektif. Pembelajaran harus melibatkan aspek intelektual dan emosional secara seimbang. Ketiga, proses lebih penting dari hasil. Penghargaan diberikan lebih kepada pelajar dan pengalaman belajar daripada sekadar nilai akhir. Keempat, kebebasan dan non-paksaan. Individu memiliki kebebasan memiliki dan menentukan cara belajarnya. Tidak ada paksaan dalam proses. Selanjutnya, tujuan dan manfaat teori humanistik. 1. Memanusiakan manusia dalam proses belajar, melibatkan pelajar bukan sebagai objek, melainkan subjek yang aktif. Kedua, membantu individu mengenali, menerima, dan mengembangkan potensi diri secara maksimal. Keempat, mendorong sikap demokratif, partisipatif, dan menghargai perbedaan pendapat antara siswa. Keempat, meningkatkan motivasi dan keinginan belajar yang intrinsik atau berasal dari dalam diri bukan karena tekanan eksternal. Prinsip-prinsip dasar teori humanistik. Yang pertama, setiap manusia memiliki nalar dan kemampuan belajar secara alami yang harus difasilitasi. Yang kedua, belajar harus relevan dan bermakna bagi kehidupan nyata dan pengalaman individu. Yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator, mendukung proses, bukan sebagai sumber ilmu tunggal atau pengatur ketat. Yang keempat, proses belajar harus menyenangkan, inovatif, dan kreatif untuk memicu rasa ingin tahu. Fokus utama adalah membantu siswa menjadi pelajar mandiri yang bertanggung jawab atas pendiriannya sendiri. Aplikasi praktis dalam pembelajaran. Penerapan teori humanistik menuntut perubahan peran guru dari pemberian instruksi menjadi pendamping. Yang pertama, menciptakan iklim kondusif. Guru menciptakan lingkungan kelas yang suportif, aman secara emosional, dan mendukung dialog terbuka. Yang kedua, kebebasan memilih metode, memberikan siswa otonomi untuk menentukan cara belajar, materi, atau proyek yang paling menarik bagi mereka. Yang ketiga, hargai perbedaan, menghargai setiap perbedaan pendapat dan gaya belajar siswa tanpa pemaksaan dan penghinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi, yaitu studi kasus implementasi di kelas. Guru X di Jakarta menerapkan metode diskusi terbuka, relaksi diri mingguan, dan jurnal emosional dalam mata pembelajaran sejarah. Hasil signifikan, terjadi peningkatan partisipasi siswa
motivasi belajar sebesar 40% dalam satu semester. Siswa menjadi mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri secara mandiri dan menempatkan tujuan pribadi yang lebih relasi. Yang kedua, teori humanistik sebagai kunci pembelajaran bermakna. Yang pertama, ruang untuk perkembangan utuh, membuka ruang bagi setiap individu untuk berkembang secara kognitif dan kognitif secara utuh. Yang kedua, proses transformasi diri, mengubah pandangan belajar dari sekedar transfer ilmu menjadi peran transformasi dan penemuan jati diri. Yang ketiga, kolaborasi manusiawi, mengajak pendidik dan peserta didik berkolaborasi dalam belajar yang manusiawi dan impresi. Oke, sekian itu dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.